Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope that you have a good situation and condition. Nah, kembali lagi kita di pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang mengukur berat benda. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengukur panjang benda, kali ini kita akan belajar tentang mengukur berat benda. Nah, bagaimana cara kita mengukur berat benda? Let's check this video. Mengukur berat benda. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengukuran panjang benda dengan satuan tidak baku, kali ini kita akan belajar tentang mengukur benda dengan satuan tidak baku juga. Nah, bagaimana dengan satuan tidak bakunya? Kali ini kita akan mengukur berat benda dengan menggunakan kelereng. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya, kita juga bisa mengukur berat benda dengan timbangan sederhana. Bagaimana timbangan sederhananya? Kita bisa menggunakan hanger baju atau gantungan baju yang kedua sisinya digantungkan plastik kantongan bening. Nah, jadi benda yang akan kita ukur dengan kelerengnya bisa dimasukkan ke dalam kantongan. Nah, itu contoh membuat timbangan sederhana sendiri ya. Nah, kali ini coba lihat contoh soal yang Miss berikan berikut. Miss punya sebuah timbangan yang akan Miss gunakan untuk mengukur sebuah benda. Mari kita hitung berapa berat benda yang ada pada timbangan Miss. Yang pertama, berat penggaris sama dengan titik-titik kelereng. Nah, mari kita hitung ada berapa kelereng sehingga timbangan penggaris Miss sama beratnya dengan beberapa kelereng. 1, 2, 3, 4. Ya, berat penggaris Miss sama dengan 4 kelereng. Nah, sebelumnya kalian juga bisa mencoretnya ya, agar tidak salah hitung. Kalau begitu, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Berat buku sama dengan, mari bantu Miss hitung ada berapa kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berat buku sama dengan 10 kelereng. Nah, sampai di sini sudah bisa kan menghitungnya? Coba Miss tes dengan satu soal lagi. Ayo, mari bantu Miss hitung. Berat gelas sama dengan titik-titik kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berat gelas sama dengan 6 kelereng. Nah, bisa kan menghitung berat benda dengan menggunakan kelereng? Nah, coba kita jawab bersama-sama. Coba perhatikan, Miss punya beberapa gantungan baju. Yang gantungan pertama ada mobil-mobilan, yang di gantungan kedua ada bebek, yang ketiga ada boneka. Nah, sekarang bantu Miss menghitung jumlah kelereng di setiap gantungannya. Berat mobilan ada 5 kelereng. Berat bebek ada 3 kelereng. Dan berat boneka ada 6 kelereng. Nah, sekarang mari kita hitung berat yang paling ringan dan yang paling berat.
Berarti Mi simpulkan, berat mobilan ada 5 kelereng, berat bebek ada 3 kelereng, berat boneka ada 6 kelereng. Ayo coba perhatikan, benda yang paling berat berarti benda yang paling banyak kelerengnya. Nah, di sini benda yang paling banyak kelerengnya adalah boneka. Yes, good. Benar, benda yang paling berat adalah boneka. Yang kedua, benda yang paling ringan adalah... Ayo, kalau benda yang paling ringan adalah benda yang paling sedikit kelerengnya. Berarti, benda yang paling ringan adalah bebek. Ya, benda yang paling ringan adalah bebek, yaitu 3 kelereng. Good job. Next. Yang ketiga, benda yang paling berat dari mobilan adalah, coba perhatikan, mobilan beratnya ada berapa kelereng? Ya, berat mobilan ada 5 kelereng. Berarti kalau yang ditanya yang paling berat dari mobilan berarti yang lebih besar dari 5 kelereng. Hayo, benda apa yang lebih besar dari 5 kelereng? Ya, benda yang paling berat dari mobilan adalah boneka. Karena ada 6 kelereng beratnya, sedangkan mobilan adalah 5 kelereng. Berarti lebih besar atau lebih berat dari mobilan. Good job. Next. Sekarang kita urutkan benda dari yang paling berat. Ingat, yang paling berat adalah yang paling besar, yang paling banyak kelerengnya. Berarti boneka, mobilan, bebek. Yang kedua, urutkan benda dari yang paling ringan. Berarti kebalikannya. Berarti ayo jawab yuk. Bebek, mobilan, dan boneka. Yes, good job. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, bacalah buku halaman 37 dan 38. Kemudian kerjakan soal di halaman 38 dan 39. Nah, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. I think that's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.